Ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tahu kegiatan pada sore hari ini? Nggak tahu? Oke, sebelumnya aku mau nanya nih, ada yang udah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok? Udah. Berapa hari yang lalu atau udah pernah berapa kali? 2 kali. Di sekolah udah pernah 2 kali? Oke, good. Berarti sudah tahu ya nantinya, sudah mengerti prosesnya ya. Oke, tapi di sini tetap Ibu akan menjelaskan beberapa yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Masih semangat? Masih. Semangat? Oke, masih. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan nama Ibu Salsa Nurjana, biasa dipanggil Ibu Salsa. Mungkin bisa mulai dari sebelah kiri. Jadi konseling kelompok ini yaitu kegiatan psikologis yang melibatkan sejumlah kelompok yang mana nanti kita saling berbagi pengalaman, berbagi perasaan, kemudian berbagi masalah yang kalian hadapi saat ini, kemudian nanti kalian saling mendukung, saling terbuka. Dan dalam konseling kelompok ini nantinya saya akan memfasilitasi interaksi antara kalian semua di dalam kelompok ini yang pastinya akan membantu kalian dalam mengatasi masalah pribadi dan meningkatkan keterampilan sosial serta mendukung satu sama lain. Oke? Oke, sudah paham ya di sini ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai asas-asas, yaitu sama seperti sebelumnya. Kalian di sini melakukan secara sukarela. Oke, nah nantinya setelah kalian sudah datang secara sukarela, Ibu harap kalian nanti bisa cerita pengalaman-pengalaman kalian dan cerita-cerita apapun kalian bisa berbagi di sini. Yang pastinya nantinya dalam proses konseling kelompok ini tidak akan bocor kemana-mana karena adanya asas kerahasiaan yang harus kita taati. Nah, sebelumnya kita lakukan ikrar sumpah konseling kelompok dulu ya. Oke, bisa ikutin Ibu sekarang duduknya yang tegak. Terus tangan kanan di sebelah kiri. Oke, ikuti Ibu ya. Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Saya yang telah hadir berjanji. Saya yang telah hadir berjanji. Di dalam konseling kelompok ini. Di dalam konseling kelompok ini. Menyatakan bahwa saya sanggup dan menerima. Menyatakan bahwa saya sanggup dan menerima. Menyimpan dan memelihara. Menyimpan dan memelihara. Menjaga dan merahasiakan. Menjaga dan merahasiakan. Segala informasi yang saya terima. Segala informasi yang saya terima. Dalam proses konseling kelompok ini. Dalam proses konseling kelompok ini. Oke, sudah selesai. Di sini Ibu menjelaskan lagi bahwasanya Ibu mengingatkan agar informasi apapun yang diceritakan dalam sesi konseling kelompok ini bersifat rahasia, yang mana tidak boleh diceritakan di luar kelompok atau di luar sesi konseling kelompok ini. Sudah paham sampai sini? Oke. Mungkin di sini Ibu ingin sedikit ingin mengerti nih, kalian sedang memiliki masalah enggak untuk minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini? Ada masalah? Ada, oke. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan Ibu. Mungkin masalahnya apa? Emosional, oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya.
Kira-kira masalah siapa yang mau dibahas pada sesi konseling kelompok ini? Masalah Cynthia. Cynthia bersedia untuk dibahas? Bersedia? Yang lain setuju? Apakah setuju? Oke, yang lain setuju ya. Oke, Cynthia boleh maju sedikit. Oke, Cynthia mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Masalahnya itu seperti ini, kan kalau sekolah terus setiap sekolah saya juga gara-gara malamnya itu main sama teman-teman. Cuma mandi terus main HP, nggak pernah belajar, nggak pernah. Oke. Iya boleh, nggak pernah belajar, terus main HP sama teman-teman, biasanya main game. Oh, ya, itu tahu. Oke, mungkin dari yang lain mau menanyakan kegiatan Cynthia ngapain aja sih kalau di rumah? Apa tuh? Yang kotak-kotak disusun biar belajar itu. Minecraft. Dari plus. Oke. Aku tadi yang kotak-kotak kan ada kotak-kotak terus disusun sama kotak-kotakan yang lain nanti bilang apa itu bisa. Oh, tahu? Kalian tahu? Tahu dong. Oh, pada main semua? Oke, mungkin bisa mau ditanya lagi ya, silakan dari sebelah kanan ibu. Yang mau ditanya, pokoknya bertanya nih. Mau tanya apa tentang Cynthia tadi, permasalahan yang dihadapi Cynthia? Apa bahasa Indonesia-nya WordPress? Ya level berapa? Kamu Sekolahnya udah 100 lebih. Oh, berarti sering main ya? Berarti kamu main terus ya? kan kalau 100 itu kan Tadi sampai ribuan. sampai ribu. Kamu jangan bahas itunya, Duk. Jangan dibahas. Oh, kamu berarti main terus. Sehari berapa jam gitu. Kamu berani ya? Kamu biasanya main WordPress berapa jam? Biasanya itu bisa 8 jam karena nggak bisa tidur main HP, jadinya mainnya game. Main game. Berarti kecanduan HP karena main game itu ya? Oke. Mau bertanya lagi silakan. Oke, satu dulu. Kira-kira kalau main game atau pulang itu gimana? Biasanya ibu kerja, bapak kerja seninya, jadi marahin. Oh, gak dimarahin. Terus kamu di rumah sama siapa? Cuma Emang ibu sama bapak kerjanya sampai pagi? kalau
di depan di setelah kurus tuh kamu. Iya. Oke, silakan bertanya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, boleh silakan. Punya saudara karena anak tunggal. Oh, anak tunggal. Oke, berarti gak punya saudara lagi ya di rumah ya. Kesepian jadinya main HP terus bapak ibu kerja. Oke, terus ada yang mau ngasih bertanya lagi? Gak ada. Oke, terus sekarang mungkin ibu bisa kalau ibu boleh tanya, kamu kan kalau main HP sampai malam, terus paginya telat berangkat sekolah. Terus itu kalau sekolah yang nganter siapa? Oh, itu banyak kali itu. Gimana kalau waktu kalau udah di apa namanya? Kalau udah di rumah itu HP-nya pernah nggak ditaruh dulu atau disimpan dulu? Terus kamu mungkin nonton TV atau belajar gitu? Nggak pernah, cuma sampai di rumah ganti baju terus main HP. Berarti kamu nggak bisa manajemen waktu ya? Oke, berarti kalau di kelas pun sulit konsentrasi ya dalam belajarnya ya? Yang kalau dia terus Terus kalau pelajaran suka sembunyi-sembunyi main HP. Oke, main HP terus ya. Oke, mungkin ada yang mau saran nih. Ayo silakan sarannya buat Mbak Cynthia nih yang main HP terus gak ingat waktu, terus jarang ngerjain tugas, terus di sekolah sulit konsentrasi. Terus habis itu mungkin saran dari kalian gimana biar Mbak Cynthia mungkin jadi lebih baik lagi, bisa manajemen waktu lagi. Silakan yang mau ngasih saran. Oke, silakan. Tadi kan mengenai game ya, mungkin gamenya bisa di-uninstall dulu supaya bisa mengatur jam kembali. Itu kalau saran dari ibu, itu yang mengenai tadi main game. Terus tadi siapa lagi yang mau ngasih saran? Oke, silakan. terus tidur cepat, atur nilai juga, biar belajar dan lebih dekat sama. Oke, silakan terus selanjutnya. Oke. Mungkin di sekolah lebih banyak dari teman-teman yang kita biar bisa belajar. Oke, good. Silakan selanjutnya. Silakan selanjutnya yang mau ngasih saran buat Mbak Cynthia menemukan jalan keluarnya. Silakan. Saran aku sih, kalau sekolah
belajar, di sekolahan masih main HP terus, main game terus. Nah, terus tadi udah dapat solusi dari teman-teman nih, Cynthia, yaitu tadi dapat solusi untuk mengurangi HP-nya dan giat belajar. Kemudian nanti di sekolah memperbanyak belajar, memperbanyak teman dan bergaul dengan teman yang lebih belajar juga, yang lebih pintar dari kamu supaya bisa belajar. Terus kalau bisa nanti HP-nya jangan dibawa ke sekolah kalau memang tidak dibutuhkan untuk pembelajaran. Kemudian tadi juga dapat solusi untuk introspeksi diri, terus beribadah dan belajar lagi. Terus habis itu saran dari ibu tadi untuk tidak mengoperasikan HP dan di kelas maupun berlebihan di rumah atau menguninstall gamenya ya. Oke, dapat dipahami sampai sini. Terus mengatur waktu tidur supaya tidur lebih awal. Oke, Cynthia paham? Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak. Oke, Cynthia, di sini ibu punya lembar kerja buat kamu. Jadi nanti ibu akan memantau perkembangan kamu seminggu ini. Nanti ibu akan memantau perkembangan kamu seminggu ini di lembar kerja. Nanti kamu catat kegiatan kamu. Kamu berangkat sekolah jam berapa? Kamu tidur jam berapa? Terus kamu ngapain aja dan berapa jam kamu mengoperasikan HP? Kamu sanggup? Oke, ini lembar kerjanya ya. Nanti ibu pantau seminggu, harus diberikan ibu minggu depan. Oke, Cynthia? Oke, anak-anak, sudah ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih sudah melakukan kegiatan pada sore hari ini. Di sini ibu akan memberikan layanan segera untuk kalian. Silakan menjadi temannya untuk mengisi. Hal-hal atau pemahaman baru apa yang Anda peroleh dengan melakukan kegiatan kelompok ini, konseling kelompok ini, yaitu apa yang kalian rasakan dan pemahaman baru apa yang kalian rasakan, terus gimana perasaan kalian setelah mengikuti konseling kelompok ini, terus hal apa yang Anda lakukan setelah mengikuti kegiatan layanan ini, kalian rencananya mau ngapain, terus tanggapan, saran buat ibu. Nah, terus itu kan nanti di atasnya penerima layanan itu kalian, nama kalian, terus dari ini, terus dan tanggal ini, terus jenis layanannya, konseling kelompok, terus pemberi layanannya nama ibu Salsa. Ya, silakan isi. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Ya, silakan dikumpulkan. Oke anak-anak, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Cynthia, jangan lupa nanti lembar kerjanya di sini ibu ya minggu depan. Oke, sekiranya cukup waktu dan tempat, ibu ucapkan terima kasih atas kegiatan di sore hari ini. Terima kasih atas antusias kalian. Ibu tutup dengan doa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.